Selamat pagi, saudara-saudara. Kita akan mengawali pekan kerja kita pada saat ini, dan semua akan kita landasi dengan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji syukur kami haturkan ke dalam hadirat Engkau ya Bapa. Kasih-Mu terus menaungi kehidupan kami hingga detik ini. Engkau terus memelihara kami. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini, Engkau masih memberi kami waktu untuk kami melayani Tuhan, untuk kami menjadikan diri kami berkat bagi sesama kami. Ini adalah anugerah yang terindah yang boleh kami rasakan di hari ini ya Bapa. Biarlah kesempatan ini boleh dapat kami kelola dengan baik, sehingga di hari ini kami boleh memuliakan nama Tuhan melalui karya-karya kami. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini adalah Yakum bersama Yakum. Dan firman Tuhan akan kita ambil dari Roma 12 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Roma pasal 12 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Gereja sebagai anggota tubuh menjadi poin penting dalam pemikiran Paulus dalam membangun sebuah persekutuan umat. Paulus melihat bahwa gereja akan berkembang, gereja akan dapat menjalankan fungsinya sebagai alat Tuhan untuk menghadirkan kerajaannya ketika setiap umat Allah yang ada di dalamnya memiliki kesatuan, memiliki keterikatan antara umat yang satu dengan umat yang lain, seperti tubuh, di mana setiap anggota tubuh saling membutuhkan satu dengan yang lain. Setiap anggota tubuh bisa bekerja sama dengan baik. Tidak ada yang merasa bahwa saya paling penting. Kita bayangkan saudara-saudara, kalau setiap bagian anggota tubuh saling membanggakan dirinya sendiri, apa yang akan terjadi? Kaki merasa hebat. Tanpa tubuh ini, tanpa ada saya, maka tidak akan bisa kemana-mana. Karena sayalah, maka tubuh ini bisa berpergian, bisa beraktivitas kemana-mana. Jadi saya yang paling penting. Tangan tidak mau kalah. Tanpa saya, bagaimana bisa bekerja? Bagaimana tubuh ini bisa mengambil makanan, bisa mengambil minuman? Tanpa saya, semua akan repot. Wajah pun tidak mau tinggal diam. Bro, jangan merasa paling hebat. Tak kasih tahu ya, bahwa yang paling hebat itu aku. Wajahku ditempeli berbagai banyak macam indera. Mata buat melihat, letaknya di mana? Di wajah. Hidung, indera penciuman, letaknya di mana? Di wajah. Telinga, indera pendengaran, letaknya di mana? Di wajah. Masih ada mulut plus lidah, letaknya di mana? Semua itu ada di aku. Jadi aku yang paling penting, aku yang paling hebat. Si perut mulai merasa kesal. Kalian itu tidak akan hidup kalau tidak ada aku. Mendengar celotehan si perut, kaki menjawab, kamu tidak usah ikut-ikut. Kamu pemalas.
Bisanya cuma makan saja, sudah kamu diam saja. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akhirnya setiap anggota saling bertengkar dan tidak menjalankan tugasnya masing-masing. Akhirnya si perut tidak terisi makanan, dan ujungnya seluruh anggota tubuh menjadi lemas dan mati. Dari ilustrasi ini, kita bisa merenungkan bahwa gereja, sebuah lembaga, tidak akan bisa berkembang ketika setiap anggotanya terkena virus tinggi hati, merasa dirinya paling penting, paling hebat, paling berjasa. Kalau tidak ada aku, maka gereja ini tidak akan maju. Kalau tidak ada aku, maka lembaga ini tidak akan sehebat ini. Karena saya yang menghasilkan pendapatan paling banyak untuk lembaga ini. Dia lupa bahwa dia adalah makhluk individual, bukan makhluk individual, tetapi makhluk sosial. Apakah seorang pendeta bisa bekerja sendiri? Oh, tidak bisa, saudara. Pendeta berkhotbah panjang lebar, kalau tidak ada jemaatnya yang mendengarkan, gimana? Dokter spesialis, apakah bisa bekerja sendiri? Tidak bisa. Bahkan sekalipun Yesus pun, untuk mewujudkan visi misinya, ia membutuhkan rekan kerja. Dan kita juga ada dalam bagian dari rekan sekerja Allah. Jadi saudara-saudara, virus tinggi hati hanya akan membuat gereja, lembaga akan mengalami lemah tubuh yang bisa berujung pada kematian. Paulus sadar bahwa setiap kita memiliki fungsinya masing-masing, tetapi semuanya dengan keberbedaan yang ada akan dapat berjalan dengan baik, akan menjadi kekuatan yang sangat hebat ketika semua anggota, semua bagian ada di dalam satu tubuh Kristus. Satu tubuh Kristus berarti setiap bagian memiliki karakter, memiliki sikap, memiliki semangat yang sama seperti Kristus. Semua anggota tubuh memiliki satu role model yang sama, yaitu Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di hari ini Yakum berulang tahun. Lembaga Yakum telah mengalami perkembangan yang luar biasa. Bahkan usia bisa dikatakan tidak muda lagi. Biasanya di usia 71 dikatakan sudah dapat bonus, ya, bonus 1 tahun. Karena usia manusia katanya itu lebih, maksudnya itu akan selesai di umur 70 tahun. Walaupun hidup mati manusia siapa yang tahu, saudara-saudara. Tetapi di usia yang semakin tua bukan menandakan bahwa Yakum semakin rapuh. Yakum semakin mendekati akhir. Tetapi sebaliknya, usia yang semakin tua, Yakum semakin bersemangat untuk terus berkarya sebagai gereja, sebagai alat Allah untuk menghadirkan karyanya di dunia ini. Dan Yakum akan terus berkembang dan akan terus menjalankan fungsinya dengan baik ketika setiap kita dapat bekerja sama dengan baik. Setiap warga Yakub saling memiliki keterikatan, memiliki semangat yang sama untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mari saudara-saudara,
sebagai warga Yakum, mari kita bersatu hati, bergandengan tangan sebagai bagian dari tubuh Kristus untuk mengembangkan, untuk merawat pelayanan ini. Selamat ulang tahun untuk warga Yakum. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur Engkau telah memberkati Yakum sampai pada saat ini berusia 71 tahun. Bukan usia yang muda Tuhan, tetapi bukan berarti ketika usia bertambah maka kesegaran, kekuatan, semangat itu berkurang. Tetapi justru dengan bertambahnya usia, Yakub boleh semakin mengembangkan sayapnya, semakin bersemangat untuk menjadi alat Tuhan, menghadirkan kebaikan di dunia ini. Dan biarlah Tuhan juga berkati setiap unit-unit yang ada, sehingga mereka juga boleh saling bersinergi, boleh saling melengkapi satu dengan yang lain. Bukan untuk kegagahan diri sendiri, tetapi semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga dengan kami, sebagai alat-alat Tuhan yang Tuhan tempatkan di Rumah Sakit Panti Waluyo ini. Biarlah jauhkan kami dari virus tinggi hati, tetapi biarlah kami boleh dapat melayani Tuhan dalam kerendahan hati. Kami boleh saling melengkapi satu dengan yang lain. Kami boleh saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dan biarlah kami boleh dapat melayani Tuhan, bukan untuk kehormatan kami, tetapi semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh pelayanan kami, perjalanan Yakum di masa depan, hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Amin.